Om, selamat pagi. Renungan kita di hari ini, 28 Maret 2021 dengan judul Musa bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Musa bertahan saat melihat Dia yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas, Musa mengorbankan kehormatan Mesir. Kemudian dalam suatu makna yang khusus, Allah mengambil alih pendidikannya. Ia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata. Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Dalam kekalahan dan kekecewaan, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus sama sekali dari tugas hidupnya. Ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikan seorang gembala yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya. Suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi ketika salah mengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian. Ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang, ia tidak bercacat dan kualitasnya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia. Karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa bisanya manusia itu dan mengerjakannya dengan Allah sebagai penolongnya. Ia berbicara dari hati dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan namun sederhana, bagaikan seorang anak dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Dikaruniai dengan naluri yang luar biasa, ia dapat menimbang dengan segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia, aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Jadi saudara, sifat kelemah lembutan dari Musa inilah yang menyebabkan ia dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam konteks ini adalah imannya yang teguh kepada Tuhan. Dia bijaksana, dia memiliki naluri yang kuat, bahkan dengan tabiat itu, dengan sifat itu, dengan talenta itu, Musa dapat menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa yang besar. Bangsa pilihan Tuhan. Dan dia dapat memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik. Tetapi tantangan itu dia hadapi ketika bangsa ini dalam perjalanan. Dan perjalanan ini menguras pikiran, tenaga, tetapi dengan sabar.
dia melaksanakan tugas yang diembankan ini. Bukan oleh karena hanya ketidaksabaran satu kali yang dia pernah lakukan, sehingga dia tidak memasuki tanah Kanaan membawa bangsa itu. Tetapi semua itu tersembunyi di balik setiap rencana Tuhan. Bahwa walau dia tidak membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, tapi dia sendiri memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Ada tugas yang lain yang harus dikerjakan oleh orang yang lain, yaitu yang kita kenal dengan sosok Yosua. Tetapi Musa telah melakukan yang paling terbaik dalam tugas yang ia kerjakan. Maka satu panggilan kepada kita di dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita kepada Allah kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dipanggil untuk melayani Dia. Dalam konteks melayani ini, dalam pekerjaan kita setiap hari, apa yang kita lakukan dengan baik atau dengan bersungut-sungut, maka itu menjadi satu dorongan kepada kita pagi ini. Apa yang kita mau lakukan? Apakah kita mau kerjakan dengan baik semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita atau tidak? Pelajaran Musa pagi ini, mari kita lakukan dengan yang terbaik. Percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat dengan iman kita yang kuat. Bahwa di depan sana ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati kita melalui pekabaran kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan renungan firman Tuhan yang indah. Kiranya dapat menguatkan kami dan mengajar kami hari ini untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan bersandar pada Tuhan yang tidak kami lihat tetapi dengan iman kami percaya. Berkati firman ini Tuhan dan pimpin kami hari ini. Dengan kuasa firman-Mu ini, ubah kami menjadi memiliki hati sama seperti Musa, tetapi lebih sama seperti Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.